Tapi ini kalau misalkan ketemu bisa ngubah sejarah banget sih. Oke guys, jadi sebenarnya dari dulu banyak banget dari kalian yang minta gue untuk ngebahas salah satu topik guys. Dimana topik ini adalah sebuah topik sejarah besar bagi Indonesia yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Jadi tanpa basa-basi, mari kita ngomongin tentang Super Semar. Oke, disclaimer dulu, informasi-informasi yang akan gue berikan ke kalian adalah informasi-informasi yang gue dapat dari riset yang gue lakukan. Dimana informasi yang gue berikan ini akan menjadi informasi yang ringan guys. Gue bakal memberikan informasi seringan mungkin kulit-kulitnya, supaya teman-teman yang gak tahu tentang hal ini dan males mikir berat bisa mendapatkan edukasi paling tidak sedikit tentang Super Semar dan kenapa keberadaannya sangat penting. Jadi tanpa basa-basi langsung aja. Oke, surat perintah 11 Maret Super Semar adalah surat yang masih menjadi misteri sampai saat ini, karena keberadaannya itu nggak pernah ada yang tahu keberadaan Super Semar yang asli di mana. Super Semar itu apa sih? Super Semar itu adalah sebuah surat perintah yang diterbitkan oleh presiden pertama kita, Presiden Soekarno 50 tahun lalu, yang kabarnya isinya itu berupa perintah untuk menjaga stabilitas keamanan negara yang diberikan kepada Pak Soeharto. Nah, tetapi masih banyak banget pihak yang menduga kalau misalkan surat itu bukan perintah untuk menjaga stabilitas negara, tetapi surat itu malah dijadikan alat untuk kudeta guys. Nah, cerita itu saat itu Pak Soekarno memberikan mandat kepada Pak Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat gerakan 30 September 1965 lalu guys. Tapi banyak banget orang yang meragukan adanya pemberian mandat itu. Apalagi hingga saat ini naskah asli Super Semar tuh nggak pernah ditemukan. Naskah aslinya tuh nggak pernah ditemuin. Berdasarkan uji forensik di laboratorium Polri pada tahun 2012, 4 naskah Super Semar yang disimpan dalam berangkas anti api milik Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI itu tidak autentik guys. Di mantan kepala ANRI, M. Asihin mengatakan pencarian naskah asli Super Semar itu mulai gencar dilakukan pada tahun 2000 ke atas. Di mana pada 7 Maret 2000, kepala ANRI menemui Sekretaris Jenderal MPR RI, yaitu Pak Umar Basalim, di mana hal ini merujuk pada informasi saat itu bahwa naskah asli telah diserahkan ke Ketua MPRS tahun 1966. Sebab, menurut informasi saat itu, naskah Super Semar telah diserahkan Amir Mahmud, salah satu perwira tinggi saksi kunci penandatanganan Super Semar, pada Ketua MPRS tahun 1966. Yang selanjutnya, Super Semar itu digunakan sebagai dasar penetapan TAP MPRS tentang pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, kabarnya memang naskah asli itu nggak ada di Umar. Naskah asli itu tidak ada di Pak Umar maupun di Bank Data MPR RI. Sampai pada 2 Juli 2005, ANRI mewawancarai mantan Menteri Sekretariat Negara yaitu Pak Murdiono, di mana Murdiono mengatakan kalau misalkan dari Kostrad, Soeharto menyerahkan Super Semar kepada Sekretariat Tata Usaha Staf Angkatan Darat, dan naskah Super Semar yang asli itu sempat mau difotokopi guys, tapi dilarang. Sehingga sempat bolak-balik antara Kostrad dengan Istana Negara. Namun, naskah itu akhirnya dikirim ke Merdeka Barat. Di Merdeka Barat, beliau, Pak Murdiono, menggunakan Super Semar itu sebagai dasar hukum pembubaran PKI guys. Dan Pak Murdiono ini mengatakan kalau misalkan Super Semar ini memang ada, namun tidak menyimpan arsipnya. Nah, selain itu pada tahun 2012 informasi terkait keberadaan Super Semar nih muncul lagi dari seorang aktivis guys bernama Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, di mana Nurinwa ini menyerahkan selembar arsip Super Semar yang ditemukan di dinding area petilasan Trowulan Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Namun lagi-lagi hasil uji laboratorium mengatakan kalau misalkan naskah tersebut tidak otentik. Mantan kepala ANRI, Mustari Irawan, nah waktu pasti diwawancarain pada tahun 2016, dia mengatakan ada anggota DPR guys, anggota DPR yang mengaku kalau misalkan dia tuh punya surat Super Semar asli. Tetapi setelah dikonfirmasi ya surat itu ternyata adalah tas fotokopi dan bukan surat otentik. Dan bukan cuma itu, pada tahun 2015 ada informasi lagi kalau misalkan naskah Super Semar yang asli itu ada di putrinya Murdiono. Namun kabarnya hal itu adalah hoax dan tidak benar adanya. Wah, kalian bayangin aja, ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia itu sampai memiliki program penyelamatan arsip negara skala besar guys, dan akan terus mewawancari pihak terkait Super Semar ini. Nah, pada tahun 2001 ANRI itu sampai membuat tim khusus guys, cuma buat menyelidiki arsip Super Semar. Nah, tim ini tugasnya melakukan pendekatan personal kepada orang-orang yang diduga mengetahui persis keberadaan Super Semar. Banyak banget guys yang diwawancarai, ada mantan pengawal Istana Bogor, mantan Sekum MPRS, mantan anggota DPR Garut Sana AL, mantan Menteri Maritim. Cuma nggak ada satupun yang tahu tentang keberadaan surat itu. Bahkan tim khusus juga mencari Super Semar di kantor arsip Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Namun naskah asli masih tidak ditemukan. Terus kenapa sih naskah Super Semar yang asli ini penting banget?